Nah, itu bertentangan dengan Galileo. Jadi kayak ilmu pengetahuan bertentangan gitu. Nah, sebenarnya kan kita bilang apa? Pengetahuan manusia tentang Alkitab itu kan waktu itu masih belum belum lengkap. Manusianya yang melihat Alkitab itu secara salah. Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Anda bersama kami kembali di saluran podcast kebenaran. Kami punya jargon, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu memang perintah Tuhan ya, Pak Kurnia, bahwa setiap manusia sebenarnya Tuhan tuntut untuk bergiat untuk menemukan mana pengajaran yang benar-benar dari Tuhan. Begitu ya, Pak Kurnia ya. Oke. Malam hari ini saya tertarik untuk mengupas sebenarnya satu tema klasik, Pak Kurnia. Berbicara tentang keberadaan Tuhan itu saja. Kita nggak usah jauh-jauh mengupas sampai begitu dalam, tetapi kita kupas dulu kulit luarnya tentang bagaimana tentang keberadaan Tuhan ini sendiri. Karena sebenarnya di dunia ini sebenarnya menurut saya, Pak, ada dibagi dua golongan. Orang yang percaya dengan keberadaan Tuhan atau yang tidak percaya bahkan, kan gitu. Nah, golongan ini sendiri sebenarnya mereka saling saling bersikuku bahwa sebenarnya mereka paling benar, kan gitu. Ya, ada yang bilang Tuhan ini ada gitu loh. Contohnya ada langit dan bumi dan segala macam. Yang nggak percaya Tuhan bilang bahwa sebenarnya mana kalau ada Tuhan nggak kelihatan, kan gitu. Tetapi memang akhirnya di tengah-tengah perdebatan antara orang-orang yang percaya Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, artinya orang-orang teisme dengan ateis, akhirnya muncul kelompok tengah yang disebut dengan agnostik. Agnostik ini sebenarnya juru damai di tengah, Pak, dalam tanda petik. Supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka tidak selalu berselisih pendapat. Sebenarnya tujuannya mendamaikan. Tetapi pemahamannya yang paling menarik adalah ini loh, Pak. Pemahaman agnostik itu berpendapat bahwa sebenarnya segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan akal sehat, tidak bisa dibuktikan dengan akal sehat, tidak bisa dilihat dalam bentuk yang nyata, maka itu keberadaannya disebut tidak ada, kan gitu. Keberadaannya disebut tidak ada. Lalu kita ini orang-orang Kristen kan selalu memberitakan bahwa sebenarnya ya Yesus itu juru selamat, dia adalah Tuhan dan segala macam gitu. Tetapi ternyata banyak filosofi-filosofi di luar sana yang akhirnya mengajarkan paham yang seperti ini. Kenapa? Kenapa demikian? Karena saya berpikir begini, Pak. Ada permasalahan yang timbul di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sendiri. Nomor satu, sebenarnya mereka tidak memberikan teladan yang baik. Sehingga orang-orang yang berpikir bahwa percuma juga orang percaya kepada Tuhan, kan teladan hidupnya nggak baik juga. Lebih bagus saya. Yang penting saya berbuat baik meskipun saya tidak percaya Tuhan. Kan begitu. Nah, orang-orang agnostik itu justru berpendapat bagaimana caranya membuktikan adanya Tuhan? Karena kan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Pertanyaan malam hari ini membuat saya berpikir untuk kira-kira apakah Alkitab, ini sangat penting sekali, apakah Alkitab itu berbanding lurus dengan pengetahuan atau Alkitab tidak bertentangan dengan pengetahuan? Gimana, Pak? Kira-kira Alkitab bisa menjelaskan pertanyaan yang semacam ini? Ya, Alkitab ini sebenarnya dari waktu kalau kita langsung baca Kejadian pasal 1, ya kan, ayat 1, ini begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya begini, pembaca Alkitab ini tidak meragukan tentang keberadaan Tuhan. Jadi maka pada mulanya Allah. Nah, orang Yahudi percaya memang adanya Allah, gitu. Jadi mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Nah, sebenarnya filosofi tidak ada Allah, ateis, ya itu kan abad 18. Abad 18 ya, merasa manusia itu
kayaknya jago sekali gitu kali ya. Iya, iya. Kemudian ada muncul tengah-tengahnya ini yang lebih baik dikit. Tetapi sebenarnya intinya sama saja. Iya, iya. Kalau tidak percaya, kalau meragukan Allah, adanya Allah, sebenarnya menganggap Allah itu juga tidak ada. Tidak ada juga. Cuma inilah kaum agnostik ini ya Pak. Agnostis ini cuma tidak mau ngotot-ngotot aja. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi kalau apakah Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Sebenarnya begini. Nah, ilmu pengetahuan yang benar itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Oh, harus begitu jadinya? Ya. Jadi kalau ilmu pengetahuannya salah, itu nanti bisa bertentangan dengan Alkitab. Oh, contoh? Misalnya begini. Di zamannya Galileo Galilei, itu ilmu pengetahuan, artinya pengetahuannya manusia tentang bumi. Itu bumi itu seperti meja, gitu ya. Datar. Meja, ada ujungnya gitu kan. Gitu. Berarti ada sisinya gitu ya? Ada sisinya. Jadi kalau jalan terus ke utara nanti jatuh. Jalan terus ke selatan nanti jatuh. Gitu. Jadi kayak meja ada ujung-ujungnya gitu kan, kotak gitu. Nah, itu pengetahuannya manusia pada waktu itu. Ya kan? Nah sekarang ya, ini kan umumnya manusia waktu itu zaman Galileo Galilei itu berpikir begitu. Nah, ketika Galileo Galilei ini berpendapat ya, dari meneruskan gurunya Kopernikus itu bahwa bumi itu bulat, maka pandangan Galileo Galilei ini kan ini kayaknya tadi kan mereka bilang Alkitab itu kan bumi ada ujungnya itu. Kenapa? Karena kan mereka membaca Alkitab. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, katanya. Ini sampai ke ujung bumi, gitu kan. Jadi saksi Kristus. Ujung berarti orang berpikir pengetahuan manusia kan ada ujungnya. Karena Alkitab ada ayat yang ngomong begitu ya, beritakan ini sampai ke ujung bumi. Berarti bumi ada ujungnya gitu. Betul. Nah mereka berpikir pengetahuannya begitu. Nah jadi Galileo Galilei ilmuwan. Oke, ya. Mengatakan bumi bulat. Jadi seakan ya, waktu itu Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kan gitu. Nah, Galileo Galilei ini dia itu dianggap ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu dilawankan dengan Alkitab. Gitu. Nah, sementara kan begini. Kalau pengetahuan waktu itu kan kayak bertentangan begitu. Karena sebenarnya kalau melihat Alkitab dengan lengkap, maka ini tidak bertentangan. Kenapa, Pak? Karena Alkitab sendiri kalau kita baca Yesaya pasal 40 ayat 22 itu. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang pendukungnya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi Yesaya itu dari Tuhan Yesus itu ya, Yesaya itu 700 sebelum Tuhan Yesus. Sebelum Masehi berarti? Sebelum Masehi. Galileo? Galileo kan abad ke-17 ya. Oh, jauh berarti ya, Pak? Jauh, ya. Jadi memang pengetahuan pada waktu itu umumnya kan orang berkata bumi itu bulat. Bumi itu apa? Datar. Bukan datar, apa ada ujungnya gitu ya. Kotak kayak meja begitu. Nah, itu bertentangan dengan Galileo. Jadi kayak ilmu pengetahuan bertentangan gitu. Nah, sebenarnya kan kita bilang apa? Pengetahuan manusia tentang Alkitab itu kan waktu itu masih belum lengkap. Manusianya yang melihat Alkitab itu secara salah. Nah, ya. Jadi sebenarnya tidak bertentangan kalau melihat Alkitab dengan benar kan, memang bumi itu bulat. Nah, cocok dengan pengetahuannya dari Galileo Galilei setelah melihat istilahnya pakai peralatan begitu kan, simpulkan bumi bulat. Gitu. Dan lebih ke belakang lagi sebenarnya tentang bagaimana bumi ini, gitu kan. Ayub pasal yang ke-26 ayat 7 itu.
Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ya. Jadi Allah menggantungkan bumi pada kehampaan. Berarti nggak ada yang ikat dia gitu maksudnya ya, Pak? Ya, tergantung, dan itu di luar bumi itu adalah hampa udara. Oh, iya Pak. Nah kan kalau kita belajar di SMP gitu kan, Neil Armstrong sudah ke bulan, gitu kan. Memang akhirnya kita tahu di sana itu hampa udara, gitu, ya kan. Nah sementara Ayub ini kan belum ada pesawat antariksa yang bawa Ayub ke atas kan begitu. Tetapi dia sudah tulis bahwa apa? Itu digantung di ruang hampa. Gitu. Bumi itu digantung di dalam kehampaan. Nah, kira-kira yang kasih tahu Ayub siapa ini kan? Nah, tentu Tuhan kan gitu. Dia menginspirasikan bagaimana Ayub itu menulis. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya bumi bulat gitu kan. Bumi digantung di ruang kehampaan. Itu Alkitab itu sudah tulis. Jauh sebelum manusia bisa melewati atmosfer ya Pak? Hanya mesti dimengerti begini, kenapa kok pada waktu itu orang bisa menafsirkan Alkitab secara salah begitu, menganggap bumi kan. Ya karena kan Alkitab kita ini dalam bentuk cetakan gini kan, dalam bentuk cetakan setelah kan mesin cetak itu ditemukan. Tadinya kan masih ini masih mahal, tidak semua orang punya juga kan. Nah, jadi sebenarnya tidak bertentangan kalau ilmu pengetahuannya itu benar, gitu kan, tidak bertentangan. Nah, Alkitab itu sudah mengatur bagaimana harus ini hidup higienis, gitu. Nah, hidup sehat maksudnya. Hidup sehat, hidup higienis, kan gitu. Kalau orang sakit menular itu di karantina. Baru kemarin kita kan ada COVID ya kan, mengerti kenapa perlu dikarantina kan begitu, karena supaya tidak ada penyebaran. Dan sebenarnya kalau kita melihat ilmu arkeologi, ilmu arkeologi itu membuktikan sebenarnya kebenaran dari ayat-ayat Alkitab. Misalnya begini, ada orang mencari Sodom dan Gomora itu di mana sih? Kan gitu, lokasinya di mana sih? Rupanya Sodom dan Gomora itu di sekitar Laut Mati, Lembah Yordan di situ. Nah, di sekitaran di situ itu ada begini, ada bola-bola gitu. Itu nancep di dalam tanah begitu, kayak apa, banyak sekali begitu gitu. Itu belerang gitu. Dan dicek belerang ini tidak ada di gunung api mana saja di seluruh dunia, cuma ada di situ, modelnya seperti itu. Jadi bola-bola bola-bola belerang begitu tersebar banyak sekali begitu. Berarti memang itu artinya Tuhan tembak langsung dari langit itu. Betul. Nah kalau kita baca Kejadian itu kan jadi jelas gitu. Kejadian 19, waktu didatangkan hujan belerang kan, maka tidak ada di gunung mana saja, karena belerangnya itu datangnya dari langit katanya. Kejadian 19 ayat 24 itu. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Iya. Jadi menurunkan hujan apa? Belerang. Kalau hujan batu kan kita sering dengar tuh, petok, nanti cair gitu. Ini belerang. Ini hujan belerang. Bentuk api belerang begitu ya Pak? Bentuk api belerang, bulat-bulat begitu kayak batu tapi belerang. Itu kan panas sekali. Ada yang coba-coba bakar gitu. Ya, melepuh. Dan tidak ditemukan di gunung api manapun jenis belerang ini. Kenapa bisa begitu ya? Karena Alkitab bilang apa? Belerang itu berasal dari Tuhan, dari langit. Dari langit.
Jadi nggak ketemu jenis belerang seperti ini. Jadi membuktikan bahwa apa? Bahwa Alkitab lah memberi jawab itu kan. Jadi sinkron dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Iya, iya. Lalu bagaimana gini loh Pak? Ini akhirnya kan jujur saya latar belakang kan waktu di SMA saya itu ambil jurusan IPA Pak. Ya. Jadi mungkin saudara-saudara yang pernah ada di jurusan itu bahkan mungkin di SMP sudah diajarkan itu Pak. Asal-usul manusia, bahwa manusia ini berasal dari kera karena teori Charles Darwin. Evolusi. Lalu ditemukan ada fosil-fosil dinosaurus yang umurnya jutaan miliar tahun, gitu loh Pak. Kita ini menyikapinya seperti apa sih? Kadang-kadang saya waktu belajar itu Pak, saya lihat Alkitab catat ini nggak dulu waktu masih anak-anak. Kira-kira bagaimana Alkitab menyikapi pengetahuan yang seperti ini Pak Kurnia? Ya, kalau Alkitab kan mengajarkan bahwa manusia ini kan diciptakan pada hari ke-6. Ya. Jadi tidak pakai proses evolusi. Iya, yang tadinya keraknya jalannya begini Pak, tangannya sejajar sama kaki gitu kan. Ntar lama-lama tangannya naik gitu, akhirnya dia tegak jadi manusia gitu loh. Itu sebenarnya kan itu dimirip-miripkan saja, kan gitu. Jadi sebenarnya gini, itu kan kalau orang Charles Darwin teori evolusi kayak ilmu pengetahuan. Nah ini kan seperti ilmu pengetahuan yang sebenarnya bukan ilmu pengetahuan. Gitu. Karena apa? Karena teori ini kan nggak bisa dibuktikan balik. Gitu. Ya kan? Ini sebenarnya duga-dugaan juga, gitu. Nah, duga-dugaan dari jalan nunduk nanti lama-lama jalan berdiri, kan begitu. Nah sekarang kan faktanya itu kita tidak pernah lihat monyet kan berevolusi jadi manusia kan, gitu. Nggak pernah kita ketemu gitu. Kan? Tidak ada monyet yang berhasil jadi manusia gitu. Iya. Gitu. Artinya apa? Memang sebenarnya itu monyet memang diciptakan jadi monyet, ya kan? Manusia memang diciptakan manusia, gitu. Tidak ada teori evolusi sebenarnya. Logikanya sebenarnya lebih masuk akal bahwa manusia ini ada karena ada yang menciptakan, dibandingkan ada evolusi dari yang apa katanya apa? Tunggal kecil sekali, ya kan, berubah gitu, jadi kompleks gitu, akhirnya membentuk jaringan, jaringan membentuk protein, gitu. Nah, jadi masuk akalnya adalah manusia ini ya memang diciptakan seperti yang Alkitab katakan, Allah membentuk manusia dari tanah, kemudian dihembuskan jadi manusia, gitu. Karena ya kan seperti saya bilang tadi, nggak ada monyet berubah jadi manusia. Kita pergi ke Ragunan, gitu. Dari dulu ya tetap begitu. Iya betul. Ya kan? Ada yang berubah jadi manusia dari situ. Yang lebih mendekati kan orang hutan. Iya. Mana pernah orang hutan jadi manusia? Iya. Ya kan? Iya. Nggak pernah berubah. Harusnya kalau teori evolusi itu ada perubahan, ya. Oh, berarti kita bisa lihat dong, ini berubah. Gitu. Itu tidak. Nah, sebenarnya kalau kerangka-kerangka itu ditemukan, ya sebenarnya kan kerangka manusia itu kan model-model kan gitu. Ya. Kalau misalnya orang ya di muka bumi ini kan memang ras manusia apa itu memang berbeda-beda dong. Tentu kalau misalnya ketemu tulang orang Jawa dengan ketemu tulang mana kan orang Batak yang badannya lebih besar atau apa kan jadi berbeda, pasti berbeda. Gitu. Cuma dicocok-cocokkan, oh dari sini ini lebih kembang dengan ini. Lalu bagaimana dengan teori Big Bang nih Pak? Karena saya tahu teori Big Bang ini diklaim oleh apa namanya, saya bilang Don Ditan bahwa ini sejajar dengan ilmu pengetahuan. Agak lucu juga. Bagaimana kira-kira Pak Kurnia? Ya sebenarnya di dunia ini coba dipraktekkan dah, gitu kan. Ini kan tidak mungkin yang sesuatu yang meledak itu malah jadi bagus,
Gitu. Malah jadi teratur ya Pak? Jadi teratur. Kan sesuatu yang meledak, itu pasti kan hancur. Apapun. Gitu. Bukan meledak malah jadi bagus. Gitu. Itu nggak ada. Gitu. Nggak masuk akal lah. Gitu. Lebih masuk akal adalah ini ada yang menciptakan. Itu lebih masuk akal. Begitu. Jadi artinya Alkitab tidak berlawanan dengan akal sehat. Ya? Tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi yang ilmu pengetahuannya yang benar. Gitu. Sebenarnya kayak Big Bang, gitu kan, kayak evolusi itu kan juga iman juga. Karena penemunya itu kan nggak tahu bagaimana itu bisa membuktikan itu kan gitu. Iya. Cuma dikemas, wah mereka saintis. Iya. Itu saja. Iya. Sebenarnya saintisnya itu juga beriman jadinya begitu. Iya. Beriman yang begitu gitu ya Pak? Betul. Iya. Mereka kan juga nggak lihat jadinya begitu. Baik Pak Kurnia. Baik Pak Kurnia, terima kasih. Saudara, kita akan naik ke level selanjutnya dan tentu saja akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Pak Gembala Kurnia malam hari ini. Tapi tunggu nanti di part kedua. Selamat malam dan salam Maranatha. Maranatha.